Oke, halo semuanya. Selamat bergabung di channel Family. Jadi di video kali ini adalah video pertama saya akan update di channel ini guys ya. Jadi perkenalkan nama saya ya, bisa dipanggil Man. Kalau saya buat channel ini Family, jadi channel ini kita akan berbuat dengan semua keluarga guys ya. Kita akan buat keluarga. Jadi di sini pertama video kali ini saya akan membahas tentang trading, dan ini saya akan memberikan bukan teknik sih ya guys ya, dasar-dasarnya trading guys ya. Ya sepertinya kayak SNR itu apa? SNR itu adalah support and resistance. Jadi kita di sini video ini kita akan menentukan di mana support dan di mana resistance yang dinamakan ya guys ya. Nah, oke, kita langsung masuk videonya langsung aja guys ya. Oke. Yuk, oke. Jadi di sini kita sudah buka market guys ya. Hmm, tapi dari tadi juga buka market sih. Gak apa-apa kan, jangan terlalu itu guys, jangan terlalu fokus. Jadi kita trading itu harus benar-benar ada kesimpulan bercanda. Jadi bawaan hati itu nggak tegang-tegang gimana guys ya. Oke. Nah, di sini kita akan masuk dengan materinya SNR itu ya guys ya. Jadi sebelumnya SNR itu kan ada support dan resistance. Support itu ada harga yang paling rendah dan resistance itu adalah harga yang paling tinggi. Oke, kita di sini melihat ini eh, kita akan menentukan support atau resistance itu adalah dengan satu periode guys ya. Satu periode itu berapa lama sih? Oke, di sini satu periode itu adalah per 30 menit atau per kotak ini guys ya. Kalian bisa lihat nih, kita kalau zoom in, nih kita kan udah zoom in kan. Ini zoom out guys, sorry. Oke, kita zoom out, kita lihat nih per kotak ini. Ada per kotak itu bisa dibilang per periode guys ya. Per periode. Jadi di sini kita bisa disebut per periode dalam 30 menit. Nah, bagaimana sih kita menentukan itu support atau resistance guys ya? Nah, di sini kita menentukan nih. Oke, kita bisa lihat nih ya. Kita bisa lihat dari sini guys ya. Oke, di sini dia sudah memasuki akhir periode. Kenapa bisa dibilang akhir periode? Di sini kita lihat guys. Ini ada garis akhir periode. Ini ada awal periode guys ya. Jadi di sini ini kita bisa menggunakan garis horizontal untuk menentukan support dan resistance guys ya. Nah, di sini kita lihat nih, ini ada support dong. Ini ada harga paling rendah dari bawah ini nih. Berarti di sini adalah resisten itu guys. Resisten akhir periode yang sebelumnya. Nah, bagaimana kita harus mm, melakukan entry? Nah, kita bisa lihat guys ya. Nah, di sini adalah support paling rendah guys ya. Nah, di sini adalah resisten paling rendah. Resisten paling tinggi guys. Sorry. Oke, bagaimana sih kita harus analisis guys ya? Nah, gini. Ini kalau misalnya support gini guys ya. Nah, dari mana sih? Oke, dari sini guys ya. Dia ini awal periode udah terjadi support. Otomatis dia akan mengejar resisten guys ya. Ingat, kalau misalnya awal periode itu udah terbentuk resisten atau support sempurna, artinya dia akan mengejar resisten yang di atas. Nah, kita bisa lihat nih, dia turun terus nembus kan, nembus ini terus turun lagi guys ya. Habis turun, dia mentok di sini. Nah, kenapa dia bisa terjadi kenaikan? Nah, di sini lihat guys ya. Di sini adalah untuk penaikan guys. Kuat untuk naik, dia sudah melebihi dua kendali ini guys ya. Jadi otomatis dia akan naik nih, lihat tuh. Tapi ingat guys, dia naik itu nggak langsung seterusnya guys. Nah, ini dia tuh, dia naik terus turun naik turun naik. Nah, ini yang misalnya kita itu naik terus
turun kan. Nah, kita bisa dibidikkan di sini guys. Kita bisa menentukan lagi di mana sih support terdekat. Nah, di sini kita bisa membentuk titik support yang terdekat guys. Nah, otomatis dia nggak kuat turun nih. Nah, dia naik lagi. Dia tuh, dia naik, dia akan berbentuk SW nih. Dia langsung masuk awal periode kan guys ya. Nah, awal periode itu dia akan membuat SW dulu. Nah, setelah SW mau sampai ke pertengahan tren atau pertengahan periode, dia akan kelihatan dia mau mengejar resisten atau support guys. Nah, di sini dia kelihatan dia mau kejar resisten nih. Nah, setelah mengejar resisten, dia nggak kuat dong untuk menembus resisten ini. Berarti dia cuma kuat di sini guys, resisten yang di sini. Kita bidik lagi nih dia tuh. Nah, dia nggak kuat kan, dia meninggal sumbu kan, otomatis dia akan turun tuh, turun drastis tuh. Nah, di sini dia nggak, nah di sini ada support, berarti di sini dia nggak kuat untuk melakukan penurunan lagi guys ya. Ingat, ini adalah akhir periode, dia sudah terbentuk sistem otomatis. uh, Periode berikutnya dia akan mengejar support lagi guys. Nah, di sini dia sudah mengejar support nih. Nih, kenapa di sini? Nah, di sini kan ada dong, ada support lagi nih. Nah, kita bisa beli lagi nih. Nah, di sini kita lihat tuh. Kita lihat nih guys. Di sini dia menembus. Nih bentar ya. Nah, di sini nih. Nah, lihat tuh. Dia nembus kan. Otomatis masih, tapi di sini adalah kendor titik kelemahan guys. Kenapa bisa dibilang kelemahan? Karena bodinya itu terlalu besar, otomatis di sini akan terjadi kenaikan dulu, baru dia turun lagi. Nah, setelah turun kita bidik lagi di sini kan ada support nih guys ya. Kita bisa menentukan apakah dia kuat turun atau enggak. Otomatis di sini dia terjadi kendor merah dan kendornya itu lihat tuh botak di bawah guys ya. Di situ botak, otomatis dia akan terjadi kenaikan. Benar kan? Ini dia tuh, dia berarti dia nggak kuat turun lagi nih. Otomatis dia akan naik. Karena kenapa dia bisa naik? Kita kalau misalnya pakai garis ini, nah lihat tuh guys. Kita kalau bisa pakai garis ini, nah ya, oh sorry. Ya, tuh lihat, dia sudah mendekati ini garis ini. Kalau misalnya kita mau BDA itu SBR guys ya. Nah, dia sudah itu berotomatis dia akan naik karena support tidak akan bisa sejajar. Pasti dia akan lebih tinggi atau lebih rendah guys ya. Ingat tuh. Nah, di sini dia lebih lebih tinggi kan. Nah, dia naik tuh, naik. Kita bidik lagi di sini ada terjadi resisten juga guys. Nah, di sini kan bisa dibilang resisten. Kenapa bisa dibilang resisten? Karena dia hijau dulu baru merah. Nah, terjadilah keturunan kan resisten sempurna ini. Nah, di sini dia tuh dia tuh. Nah, dia menyentuh kan. Habis menyentuh kita bisa bidik 3 menit otomatis profit kan, atau kalian bisa nih tunggu kendala ini udah melebihi ini. Nah, terus kita bidik 2 sampai 3 menit otomatis profit kan. Nah, lihat lagi guys. Ini dia memasuki awal periode. Nah, resisten akhir akhir periode kan dia sudah berbentuk resisten. Nah, di sini dia mau mengejar support. Di sini kita lihat nih. Nah, ini garis. Nah, di sini kita bikin nih. Ini ada support nih. Nah, lihat tuh. Nah, kalau misalnya di sini dia tembus atau nih, tapi di sini lihat tuh bodinya besar-besar berbahaya. Kita bisa lihat nih, apakah dia akan jadi penerusan atau enggak nih. Kita coba open posisi buy di sini guys ya, satu candle. Kita coba lihat apakah dia akan tembus, dia tembus ke bawah atau dia akan berbentuk koreksi. Aduh, delay banget ya guys ya. Oke, udah masuk. Nah, kita coba bidik guys ya, karena di sini melihat histori guys ya. Habis tembus dia hijau tuh. Berarti di sini habis tembus dia akan hijau nih. Habis hijau dia mungkin akan keturunan guys. Nah, kita lihat nih. Oke, sepertinya kita akan profit guys ya. Gak apa-apa, kita main dikit, kecil-kecil. Yang penting kan ilmunya dapat guys ya. Oke, kita membahas SNR nih.
Nah, di sini kan dia dia tuh benar kan apa kata tadi saya. Di sini kalau kita menggunakan ini nah dia sudah menyentuh guys. Nah, menyentuh kan otomatis dia akan naik dulu. Begitulah kita main SNR guys ya. Oke, mungkin di video kali ini saya sudah berakhir dari sini aja. Kita akan ketemu di next video dan kita akan membahas tentang pola kandesti atau kita akan mendalami SNR ya guys ya. Oke, sebelumnya jangan lupa di subscribe dan support di video ini dan support juga channel ini dan share juga ke teman-teman kalian untuk menentukan di mana support dan resisten dan di mana kita harus melakukan bidikan ya guys ya. Kita harus melakukan entry yang profit guys ya. Oke, sekian terima kasih dan video ini saya ucapkan see you guys. Bye bye.